Kerajaan itu telah berdiri selama 13 abad, dan kini dipimpin seorang ratu. Umpu Sekehumong atau Ratu Sekerumong gelarnya. Sialnya, ratu ini adalah penguasa terakhir kerajaan skala Berak, sekaligus generasi pamungkas orang-orang suku Tumi, yang kerap diyakini sebagai leluhur asli orang Lampung. Pada perjalanan abad ke-16 Masehi, skala Berak kedatangan rombongan tamu tak diundang. Mereka adalah 4 pangeran kerajaan Pagaruyung, beserta pasukan dan pengikutnya. Pagaruyung yang berpusat di Batu Sangkar Sumatera Barat, itu sudah menjadi kerajaan Islam. Sementara skala Berak masih menganut ajaran leluhur dan Hindu. Ratu Sekerumong bertahan sekuat tenaga menghadapi serangan dari orang-orang Pagaruyung. Namun, upaya tersebut sia-sia. Kerajaan skala Berak akhirnya jatuh. Orang-orang suku Tumi pun tercerai-berai, kabur ke segala arah demi menyelamatkan diri. Era baru di bumi Lampung pun segera dimulai. Nama dan penyebutan skala Berak punya banyak versi. Ada yang menyebutnya dengan istilah Sakala Bara, Skala Begak, Segara Berak, hingga Skala Berak. Namun yang pasti, semuanya merujuk sebuah unit masyarakat yang didirikan suku Tumi pada abad ke-3 Masehi. Pusatnya terletak di lereng Gunung Pesagi, dekat Danau Ranau Lampung Barat. Pendiri skala Berak diketahui bernama Raja Buai Tumi. Sebelum mendirikan pemerintahan yang lebih tertata dalam konsep kerajaan, Buai Tumi adalah pemimpin orang-orang suku Tumi. Orang suku Tumi masih menganut ajaran nenek moyang, sebelum berinteraksi dengan agama Hindu. Agama yang berasal dari India ini, sudah masuk ke Lampung sejak abad pertama Masehi. Dengan kata lain, kedatangan Hindu mengakhiri masa prasejarah di kawasan ini. Itu artinya, skala Berak sedari mula didirikan, merupakan kerajaan yang menganut agama Hindu, meskipun ada pula rakyatnya yang memeluk ajaran Buddha, serta kepercayaan lokal macam animisme atau dinamisme. Ada sebuah pohon bernama Belasa Kepampang, yang sangat disucikan oleh orang-orang Tumi di skala Berak. Pohon ini memiliki 2 cabang, yaitu cabang nangka dan cabang sebukau, yang keduanya mengandung getah. Jika terkena getah cabang sebukau, orang bisa terkena penyakit kulit, dan berbahaya apabila dibiarkan begitu saja. Namun, ternyata ada obatnya, yakni getah dari cabang nangka. Adanya 2 cabang dengan 2 getah yang bertolak belakang dalam satu pohon, inilah yang membuat Belasa Kepampang dikeramatkan. Kepercayaan ini tak hanya diyakini penduduk kerajaan skala Berak saja, melainkan diterima juga oleh warga dari daerah lain, yang bermukim di sepanjang aliran Wei Komering, Wei Semangka, Wei Sekampung, Wei Seputih, Wei Tulang Bawang, Wei Umpu, Wei Rarem, dan Wei Besai. Bahwa kerajaan di lereng Gunung Pesagi itu dirintis suku Tumi, dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah peninggalan, seperti batu-batu, tapak bekas kaki, altar upacara, hingga tempat untuk eksekusi mati. Louis Charles Damai 1995, dalam Epigrafi dan Sejarah Nusantara menyimpulkan, prasasti tersebut merupakan peninggalan kerajaan skala Berak pada era suku Tumi. Kerajaan skala Berak bertahan sangat lama. Hingga akhirnya pada abad ke-16 Masehi, tibalah 4 pangeran dari Pagaruyung, yang ingin melebarkan kekuasaan, dan berhasil mengalahkan kerajaan skala Berak. Konsep kerajaan Hindu digantikan pemerintahan Islam, yang disebut dengan istilah kepaksian. Setelah berhasil menggulingkan Ratu Sekerumong, selaku penguasa terakhir kerajaan skala Berak, wilayahnya pun dipecah menjadi 4 bagian. Masing-masing wilayah dimiliki 4 pangeran Pagaruyung, yakni Inder Gajah, Belungguh, Sikin, dan Paklang. Mereka menyandang gelar sebagai Umpu Bejalan Diwe, Umpu Belungguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Pernong. Masing-masing kepaksian tersebut memiliki wilayah, rakyat, dan adat istiadatnya sendiri, serta mempunyai kedudukan yang sama. Kehadiran orang-orang Pagaruyung itu, sebenarnya tidak sekedar ingin menguasai wilayah skala Berak semata, melainkan juga sekaligus dakwah agama Islam di kawasan tersebut. Maka itu, Belasa Kepampang yang sebelumnya sangat disucikan oleh orang-orang suku Tumi ditebang. Kayu dari pohon Belasa Kepampang, kemudian digunakan untuk membuat singgasana, atau yang dikenal dengan istilah pepadun. Atas kesepakatan di antara 4 kepaksian skala Berak,
Pepadun ini disimpan, dan baru dikeluarkan setiap kali ada acara penobatan pemimpin, dari masing-masing kepaksian. Pepadun sengaja disimpan untuk menghindari potensi perebutan kekuasaan, antar kepaksian di kemudian hari. Ditebangnya Belasa ke Pampang, juga menjadi titik balik memudarnya pengaruh orang-orang suku Tumi di Lampung. Tersingkirnya suku Tumi, tidak hanya disebabkan kehadiran orang-orang Islam dari Pagaruyung. Ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya migrasi oleh orang-orang suku Tumi, seperti perselisihan internal, aturan adat, hingga bencana alam. Mereka kemudian tersebar ke berbagai tempat di Sumatera, bahkan hingga ke pesisir Banten. Peradaban skala Brak berkembang pesat di bawah kendali 4 kepaksian tadi. Skala Brak, misalnya, disebut pernah menjalin relasi dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, bahkan dengan India dan Cina. Sempat mengalami masa-masa sulit selama masa penjajahan Belanda, kepaksian skala Brak ternyata tetap mampu bertahan melintasi zaman. Keturunan para pemimpin kepaksian pun masih berusaha melestarikan adat dan budaya skala Brak, kendati sudah tidak memiliki wewenang secara politik lagi. Sejak 2014 lalu, diadakan Festival Skala Brak. Selain untuk memperingati Hari Lahir Lampung Barat, agenda budaya ini diadakan untuk mempertahankan eksistensi kepaksian skala Brak, yang sebenarnya sudah muncul sejak awal Masehi di Lampung, dengan segala dinamikanya, termasuk terusirnya suku Tumi dari tanah asalnya sendiri.